Fertilisasi internal, proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh organisme betinanya, tepatnya yaitu di oviduct. Nah, umumnya terjadi pada sebagian besar hewan darat, meskipun ada sebagian hewan akuatik yang fertilisasinya terjadi secara internal. Ada 3 tipe hewan dalam menghasilkan keturunan setelah melalui fertilisasi internal, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Fertilisasi eksternal pada umumnya terjadi di lingkungan akuatik, di mana gamet betina berupa telur dan gamet jantan berupa sperma dibebaskan ke lingkungan air. Contohnya pada katak. Saat akan melakukan fertilisasi, katak jantan akan menempel pada punggung betina sambil menekan perut betina dengan menggunakan kaki bagian depan dan merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Setiap telur yang dikeluarkan diselimuti oleh selaput telur. Nah, hal tersebut dikenal dengan ampleox. Bersamaan dengan itu, katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut sehingga terjadilah fertilisasi. Pada saat bereproduksi, katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana mereka meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut kemudian berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya. Kemudian berkembang menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkan hidup di darat. Sebuah proses tersebut dikenal dengan metamorfosis. Pada proses fertilisasi terjadi reaksi akrosom dan granula korteks. Reaksi akrosom. Reaksi akrosom adalah suatu reaksi di mana setelah sel sperma bersentuhan dengan lapisan luar dari sel ovum. Akrosom akan mengalami perubahan struktural untuk membuka jalan bagi inti sperma. Reaksi akrosom dimulai dengan sperma melakukan kontak dengan ovum. Kemudian, sperma akan mengeluarkan enzim hidrolitik untuk menembus zona pelusida. Selanjutnya, akrosom akan bereaksi dengan lapisan perivitelin. Selanjutnya, plasma membran sperma dan sel ovum mulai bersatu atau berfusi. Kemudian, inti sperma akan masuk ke dalam sel telur. Setelah itu, sel ovum akan melepaskan kortikal granul. Kortikal granul dan plasma membran sperma akan berfusi. Kemudian, kortikal granul akan mengeras agar sel sperma lain tidak bisa menembus sel ovum kembali. Setelah inti sperma masuk, maka ekornya akan terlepas. Selanjutnya, reaksi kortikal granul atau granula korteks. Pada saat kortikal granul dan plasma membran sperma berfusi, kortikal granul akan mengeras agar sel sperma lain tidak bisa menembus sel ovum kembali. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, sel sperma telah masuk, kemudian sel sperma lain tidak bisa masuk kembali ke dalam sel ovum karena sudah ada sel sperma yang masuk terlebih dahulu. Hal itu terjadi karena kortikal granul yang mengeras. Fenomena bayi kembar dengan istilah medis gemeli terbagi menjadi monozigot, dizigot, dan polizigot. Kehamilan kembar adalah kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Hukum Helin menyatakan bahwa perbandingan antara kehamilan ganda dan tunggal adalah 1:89. Yang pertama, kembar monozigot. Disebut juga dengan kembar identik karena sangat mirip, berasal dari satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma yang nantinya akan membelah lebih dari 1 janin. Memiliki materi genetik, golongan darah, juga jenis kelamin yang sama. Kembar monozigot terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dikorionik diamnotik, yaitu memiliki kantong amnion dan plasenta yang berpisah. Selanjutnya ada monokorionik diamnotik, yaitu memiliki amnion yang berpisah namun plasenta yang sama. Selanjutnya monokorionik monoamnotik, berarti memiliki kantong amnion dan plasenta yang sama. Selanjutnya kembar siam apabila pembelahan terjadi lebih dari 13 hari setelah fertilisasi. Adapun kembar dizigotik yaitu kembar non-identik, berasal dari 2 sel telur yang dibuahi oleh 2 sel sperma yang berbeda. Memungkinkan perbedaan morfologi juga jenis kelamin dibagi menjadi 2, yaitu dikorionik juga diamnotik. Adapun kembar polizigot yaitu lebih dari 2 janin, bisa kembar 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9. Pada kembar monozigot dapat terjadi sindrom twin-to-twins transfusion syndrome, yaitu
sebuah komplikasi kehamilan karena adanya ketidakseimbangan aliran darah di antara janin yang berbagi plasenta terjadi pada kembar identik, mengakibatkan kematian janin, cacat lahir juga anemia. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi kembar siam. Kembar siam merupakan kembar monozigotik, monokorionik dengan kromosom yang identik. Sebagian anggota dan organ tubuh mereka itu saling menempel dan terhubung antara satu dengan yang lain. Kelainan bawaan ini terjadi karena sel telur yang sudah dibuahi atau zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna. Kemudian, proses terjadi kembar siam ini diawali dengan morula yang berkembang menjadi blastokista di hari ke-6 setelah ovum difertilisasi. Masa bagian dalam sel berkembang pada salah satu sisinya karena perkembangan vesikelnya. Masa tersebut dapat membentuk keseluruhan fetus. Kembar siam terbentuk ketika bagian tersebut berasal dari satu zigot memisah secara tidak sempurna setelah hari ke-12 usai gestasi. Selanjutnya yaitu tipe kembar siam. Kembar siam dapat dibedakan menjadi kembar siam simetris dan heteropagus atau kembar siam parasit. Kembar siam selalu berasal dari jenis kelamin yang sama dan bergabung secara homologus. Dapat tergabung pada bagian dada dengan dada, abdomen dengan abdomen, pelvis dengan pelvis, dan lainnya. Pembagian yang paling umum ditemui adalah pembagian yang ditemukan oleh Spencer, yakni dibagi menjadi 8 tipe anomali. Berdasarkan gambar, nomor pertama merupakan thoracopagus, nomor 2 merupakan omlapagus, nomor 3 pyopagus, nomor 4 ischiopagus, nomor 5 craniopagus, nomor 6 parapagus, nomor 7 cephalopagus, dan nomor 8 rachipagus. Selanjutnya yaitu feto in fetus. Feto in fetus atau janin di dalam janin merupakan keadaan janin ketika salah satu dari janin kembar berkembang di dalam tubuh kembarannya. Kembar parasit ini merupakan kembar identik yang salah satunya telah berhenti berkembang selama kehamilan. Tetapi secara fisik, janin yang berhenti berkembang tersebut melekat pada tubuh saudara kembarannya yang berkembang penuh. Pembelahan yang tidak sempurna mengakibatkan janin yang mati tinggal di dalam tubuh janin yang sehat atau disebut janin induk, dan kemudian ikut lahir ke dunia di dalam tubuh janin induk. Feto in fetus ini merupakan awal kehamilan kembar monozigot di mana kedua janin berbagi plasenta yang sama, kemudian satu janin membungkus dan menyelimuti yang lain. Kembar yang diselimuti menjadi parasit, di mana kelangsungan hidupnya tergantung pada kelangsungan kembaran inang dengan memanfaatkan suplai darah kembaran inang. Kembar ini disebut juga kembar parasit, di mana ia tidak memiliki beberapa organ internal. Tipe telur isolesital adalah tipe di mana nukleus atau inti sel berada di tengah, kemudian yolknya berjumlah sedikit dan tersebar merata di seluruh bagian telur. Tipe ini terdapat pada Echinodermata, Mollusca, Annelida, Mamalia, dan juga manusia. Selanjutnya, tipe telur telolesital adalah tipe di mana nukleus atau inti sel terdorong agak sedikit ke atas ke arah kutub anima dan yolknya berjumlah banyak dan berada di bagian bawah telur. Tipe ini terdapat pada amfibi. Selanjutnya, tipe telur megalesital adalah tipe di mana yolknya berjumlah sangat banyak dan memenuhi hampir seluruh bagian telur, sehingga nukleus atau inti selnya terdorong ke atas ke arah kutub anima. Tipe ini terdapat pada reptil, aves, dan hewan-hewan ovipar. Yang terakhir adalah tipe telur sentrolesital, di mana tipe ini memiliki nukleus atau inti sel berada di tengah dengan yolk yang juga berada di tengah dan berpusat mengelilingi nukleus. Tipe ini terdapat pada insekta dan arthropoda.
Selanjutnya adalah karakteristik dari cleavage. Nah, untuk memahami cleavage itu sendiri, ada 4 karakteristik atau tipe atau prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tipenya, yang kedua adalah simetri hasilnya, yang ketiga adalah arah, dan yang keempat adalah kontinuitas. Yang pertama, untuk tipenya itu ada 2, yaitu holoblastik dan meroblastik. Ingatnya, holoblastik itu adalah yang membelah secara total. Total itu maksudnya bagaimana? Jadi total itu memang benar-benar membagi sampai habis begitu, membagi rata. Seperti ini kalau kita lihat dari 1 memang benar-benar terbelah menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Kalau misalnya meroblastik itu hanya secara parsial. Jadi maksudnya parsial itu adalah nggak sampai habis gitu, atau hanya di bagian tertentu saja. Jadi secara setengahnya mungkin, kayak misalnya kita lihatnya meroblastik ini, dia hanya terjadi di tengah gitu, ujungnya tidak terbelah, atau ini di permukaan saja. Yang kedua itu ada simetri hasil. Nah, simetri hasil atau simetris hasil itu ketika terjadi pembelahan atau cleavage nih, hasilnya ya macam-macam, ada yang radial, ada yang spiral, ada yang bilateral, ada yang rotasi, ada yang mozaik, ada yang superficial, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah arah. Nah, untuk memahami cleavage itu sendiri, pembelahan terjadi pada kutub-kutub tertentu, yakni ada yang dinamakan sebagai kutub animal atau kutub anima, dan kutub vegetatif atau kutub vegetal. Nah, kalau dulu kita kenal itu ada garis horizontal dan vertikal. Di sini arahnya juga sama, vertikal horizontal, hanya saja dengan penamaan yang sedikit berbeda. Kalau untuk vertikal, yang kita kenal vertikal itu di pembelahan dinamakan sebagai meridional. Untuk horizontal dinamakan sebagai ekuatorial. Lalu yang keempat adalah kontinuitas. Kontinuitas di sini itu apa? Kontinuitas itu adalah proses pembelahan itu terus berlanjut. Misalnya, kalau kontinu itu kita pahami di proses pembelahan sel, kan ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, kontinu itu adalah ketika setelah proses telofase, lanjut lagi begitu ke proses pembelahan, mulai lagi ke gap 1 sintesis, gap 2 terus proses pembelahannya, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya diskontinu itu baru misalnya selesai metafase atau baru sampai tahap anafase, sudah berlanjut ke proses pembelahan selanjutnya begitu. Itu yang maksudnya kontinu dan diskontinu. Tapi yang akan menjadi fokus penjelasan di sini adalah 3 karakternya, yakni tipe, simetri hasil, dan juga arah. Selanjutnya yang akan dijelaskan adalah mengenai pola pembelahan pada isolesital, yakni pada echinodermata dan cephalocordata. Contohnya itu kalau echinodermata seperti pada bintang laut, landak laut, dan sebagainya. Kalau cephalocordata itu seperti pada Amphioxus. Nah, karakteristik dari yang echinodermata dan cephalocordata itu isolesital, di mana yolknya itu persebarannya masih sedikit, terus holoblastik terjadi secara total, dan simetris. Itu ciri yang perlu diingat. Nah, pembelahannya itu kalau kita lihat pada gambar dan animasi atau video yang di sini, yang pertama itu terbagi secara menjadi 2 gitu, pembelahan menjadi 2. Arahnya itu meridional atau vertikal dan simetris. Yang kedua, pembelahan kedua itu jumlah selnya terbelah lagi menjadi 4. Yang awalnya 2 menjadi 4 oleh adanya garis meridional secara simetris. Lalu lanjut ke pembelahan yang ketiga, jumlah selnya bertambah lagi menjadi 8, tetapi ada perbedaan arah, di mana kalau yang sebelumnya itu vertikal atau meridional, lalu ekuatorial, yang membagi di tengah ini begitu ya, mudahnya biar lihat di gambar. Dan secara simetris juga. Lalu untuk pembelahan keempat, jumlah selnya bertambah lagi semakin banyak, yakni menjadi 16. Lalu arahnya itu kembali lagi ke vertikal, tetapi dengan rumusnya 2 mer. Maksudnya 2 mer apa? Yakni 2 meridional atau 2 garis vertikal pada satu pembelahan, yakni pada pembelahan 4. Jadi ada garis vertikal lagi yang membagi, tapi langsung 2 begitu, dan secara simetris juga. Lalu yang terakhir adalah di pembelahan yang kelima dengan jumlah sel totalnya itu 32, arahnya itu 2 ekuatorial, yakni 2 horizontal. Yang awalnya mungkin kita lihat hanya di sini, tapi ada lagi garis ekuatorial yang membagi lagi sel itu sendiri, sehingga totalnya menjadi 32 setelah pembelahan kelima dan tetap simetris. Mungkin kalau kita lihat di sini itu sedikit tidak simetris, namun sesungguhnya memang pada akhirnya itu adalah terbentuknya secara simetris. Bisa dilihat video ini untuk lebih lanjut prosesnya seperti apa untuk pembelahan isolesital ini. Hasilnya nanti adalah selobastula lapis tunggal. Maksudnya selobastula lapis tunggal itu apa? Hanya terdiri dari selapis dan isinya itu bahasanya mudahnya itu kepong selobastula itu.
Selanjutnya adalah pembelahan atau cleavage pada telolesital atau contohnya itu pada amfibi. Karakteristik dari amfibia cleavage-nya adalah dia itu telolesita, yakni ketika yolknya itu sudah persebarannya sudah cukup banyak, dan dia itu tetap holoblastik seperti sebelumnya, yakni membagi sampai total. Lalu tapi ada perbedaan untuk di telolesital ini, meridionalnya itu simetris, dalam kata lain vertikalnya itu simetris membaginya begitu. Tetapi ekuatorialnya itu asimetris, jadi membagi sisi horizontalnya itu ada yang nggak rata begitu, tidak rata. Bisa kita lihat di sini, kalau untuk yang vertikalnya mah tetap terbagi dengan rata begitu, tetapi dia horizontal atau ekuatorialnya, mohon maaf, itu malah menjadi membagi secara simetris atau tidak rata. Nah, kalau misalnya kita lihat tahapannya di gambar ini, untuk pembelahan pertama jumlah selnya terbagi dihasilkan menjadi 2, arahnya itu meridional atau vertikal dan secara simetris. Yang kedua juga sama, membagi menjadi 4 oleh adanya garis meridional menjadi 4. Mungkin ini kelihatannya seperti satu meridional dan satu horizontal, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita putar begitu, ini dari satu garis vertikal begitu. Yang ketiga adalah, coba pakai pen, yang ketiga itu sudah mulai asimetris karena adanya garis ekuatorial yang membagi, yakni garis horizontal. Adanya garis horizontal ini membagi jumlah sel menjadi 8. Nah, kenapa dia asimetris? Karena kalau kita cermati begitu, ininya menjadi simetris begitu ya, tapi nanti bagian bawahnya itu gede di tengah gitu, gampangnya itu yang dinamakan asimetris. Jadi kenapa ekuatorial dikatakan sebagai asimetris? Karena ketika dia garis ekuatorial ini membagi, yaitu menjadi selnya membelah secara asimetris begitu, jadi tidak rata. Lalu yang keempat, pembelahan yang keempat itu oleh garis 2 meridional atau 2 vertikal menghasilkan jumlah selnya itu 16. Dia itu tetap simetris. Jadi meskipun memang si garis ekuatorialnya ini membagi menjadi asimetris, tapi dia tetap untuk yang bagian vertikalnya, kalau kita lihat itu di sini, dia tetap saja pembagiannya itu tetap secara simetris, secara merata begitu. Dan yang pembelahan terakhir, pembelahan yang kelima itu yakni menghasilkan jumlah sel sejumlah 32, arahnya itu 2 ekuatorial atau 2 horizontal. Misalnya di sini terbagi menjadi 2, atau maksudnya ada 2 garis ekuatorial, dan simetris itu asimetris karena kalau kita lihat lagi di sini, ada yang ini tuh kecil, tapi pasti yang di balik sini itu besar begitu. Jadi membaginya itu secara tidak rata. Itulah mengapa yang ekuatorial yang kelima dan yang ketiga itu asimetris. Hasilnya itu sama seperti sebelumnya, yakni sueloblastula, yakni yang isinya itu kopong tapi lapisnya itu sudah banyak. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ada pembagian yang menjadi total dan parsial, serta ada yang membagi jadi asimetris? Nah, kan kita pahami sebelumnya bahwa ada yolk dalam telur. Nah, yolk ini itu semakin banyaknya yolk, dia dapat menghalangi kinerja benang spindle dalam proses pembelahan. Jadi, yolk ini bahasanya seperti menghalangi spindle dalam proses pembelahan itu sendiri. Makanya ketika benang spindle bertemu yolk, ya tidak dibelah gitu bagian yang ada yolknya itu sendiri. Itulah kenapa adanya pembagian yang menjadi total dan parsial. Jadi, intinya yolk ini dapat menghalangi kinerja benang spindle dalam proses pembelahan itu sendiri atau proses cleavage-nya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe megalesital yang terdapat pada aves dan reptil. Tipe megalesital ini memiliki karakter yolk yang berjumlah banyak dan inti yang terletak di bagian pinggir, atau dengan kata lain, intinya tidak terletak di tengah sehingga disebut juga sebagai telolesital ekstrim, karena inti berada di bagian yang lebih pinggir jika dibandingkan dengan tipe telolesital atau tipe lainnya. Karakteristik lainnya ialah termasuk ke dalam pembelahan parsial atau meroblastik, serta merupakan pembelahan unequal atau asimetris di mana hasil pembelahan tidak sama rata atau tidak sama besar. Untuk pembelahannya diawali dengan sel yang membelah menjadi 2 sel dengan arah meridional atau vertikal secara simetris, sehingga menghasilkan 2 sel yang berukuran sama rata. Seperti nampak pada gambar P1 atau pada garis hijau di animasi sebelah kiri. Selanjutnya, pembelahan kedua menghasilkan 4 sel sama besar dari arah pembelahan meridional atau vertikal secara simetris. Seperti nampak pada gambar P2 atau garis berwarna ungu pada animasi sebelah kiri. Kemudian, pembelahan ketiga menghasilkan 8 sel melalui arah pembelahan 2 meridional atau 2 vertikal secara asimetris.
atau tidak sama rata akibat adanya yok yang berukuran besar serta inti yang berada di pinggir, seperti gambar pada P3 atau dua garis orange pada animasi di sebelah kiri. Selanjutnya, pada pembelahan keempat menghasilkan 16 sel dari arah pembelahan ekuatorial atau arah horizontal secara asimetris, sehingga menghasilkan 16 sel dengan ukuran yang berbeda. Selanjutnya, untuk pembelahan kelima dihasilkan 32 sel dari arah pembelahan 4 meridional atau 4 vertikal yang disebut juga sebagai radial secara asimetris, seperti nampak pada gambar P5 atau pada garis berwarna merah tua di animasi sebelah kiri. Begitupun proses pembelahan lainnya terus berlangsung pada tipe megalesital ini, namun akan sukar untuk diamati. Dan pada akhirnya, tipe megalesital akan menghasilkan distrobastula, yang merupakan tipe blastula dengan bentuk cakram atau gepeng. Blastula pada tipe ini berada di atas yok atau jaringan penyalur makanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe sentrolesital yang terdapat pada insekta atau serangga, serta pada arthropoda. Karakteristik dari sentrolesital diantaranya merupakan tipe pembelahan superficial meroblastik, dengan inti zigot yang terletak di bagian tengah telur. Inti tersebut akan membelah secara mitosis dalam beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Atau dengan kata lain, pada tipe ini inti mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis, atau mengalami pembelahan materi inti tanpa adanya pembelahan sitoplasma. Contohnya seperti nampak pada diagram di sebelah kanan yang menunjukkan proses pembelahan pada Drosophila sp. Pembelahan pertama diawali dengan satu inti yang membelah menjadi dua, kemudian membelah lagi menjadi 4 energit, 8 energit, 16 energit, 32 energit, dan selanjutnya. Energi tersebut merupakan inti telanjang yang membelah dengan cepat. Setelah beberapa putaran karyokinesis atau pembelahan materi inti telanjang tadi akan bermigrasi atau berpindah ke dalam pinggiran telur. Pada tahap perpindahan ini disebut sebagai syncytial blastoderm, karena semua inti berbagi sitoplasma yang sama akibat tidak terjadinya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Kemudian akan terbentuk blastoderm seluler serta pada akhirnya menghasilkan periblastula. Periblastula tersebut merupakan tipe blastula yang tidak memiliki rongga. Bentuk dari blastula ini bisa bulat hingga silindris.